Oke, Masya Allah, Ruben saat ini di peternakan unta. Yang ada di Taif. Oke, Masya Allah. Dan saya kira memang sebuah fenomena di mana Ruben Yudas Onsu bin Iskariot ramai diberitakan di medsos. Kita lihat bagaimana dia pergi haji, cium batu hitam, jengkang-jengking 5 kali sehari. Saya katakan kamu akan menderita selama-lamanya. Ya, sangat menarik sekali dan semakin nyata bahwa akhir zaman ditandai dengan murtadnya para orang Kristen dan mengikut kepada Babel. Yosua 22 ayat 31, kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliezer kepada Bani Ruben, Bani Gad, Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab tidaklah kamu berubah setia kepada Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Matius 24 ayat 9-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mazmur 78 ayat 57 dan seterusnya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka. Berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya, Tuhan, dengan bukti-bukti pengorbanan mereka, bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkannya, kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Jadi setiap orang yang mau masuk agama itu pikir dulu, dengarkan dulu video-video nasihat saya, terutama saudara-saudara yang mau mu'alaf itu. Mazmur 1 ayat 3-6, tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila,
perkara murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Amsal 14 ayat 14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya, dan mereka aman merasa. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Tapi ada satu momen penting yang saya lihat ya, ketika si Ruben ini mualaf. Pada saat yang sama, Sarwenda dia mengupload video bersama dengan anak-anaknya sedang berdoa bersama dan juga mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dengan postingan seperti ini. Nah, dalam captionnya dikatakan unggahan terbaru Sarwenda jadi sorotan di tengah kabar Ruben Onsu umumkan sudah mualaf. Setiap malam selalu senang berdoa bersama, mengungkapkan perasaan dan keinginan masing-masing. Ya, postingan singgung soal kebahagiaan dan doa bareng anak-anak, tertawa, menangis, dan bermain bersama. Semua didasari oleh rasa cinta dan sayang. Ya, luar biasa ya, kalau dia masih mempertahankan ini. Memang ada beberapa isu dan kabar yang menyampaikan bahwa mualafnya Ruben inilah yang menjadi pemicu perceraian di antara mereka. Jadi karena Ruben ini mengajak Sarwenda sekeluarga untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau, kemudian Ruben dan Suma mengajak bercerai. Tapi nggak tahu ya berita ini benar atau tidak. Dan semua ini saya rasa semua hanya spekulasi. Tapi inilah pentingnya dalam keluarga itu untuk mengajarkan iman kepada anak-anak. Iman Kristen kepada anak-anak penting diajarkan. Kenapa? Karena kalau seseorang itu tidak memiliki iman yang kuat, maka akan mudah sekali tergoncangkan. Kenapa? Karena tidak memiliki kesetiaan. Bagaimana seseorang itu bisa setia kalau dia tidak mengenal? Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal itu yada. Yada itu mengenal, benar-benar mengenal. Kayak hubungan suami istri gitu. Suami sama istri dia kenal sekali istrinya, istri kenal sekali suaminya. Tapi dalam hubungan rumah tangga kalau nggak sampai di titik yada, dia akan mudah sekali untuk bercerai. Dia tidak saling mengenal sebenarnya. Makanya pengenalan itu butuh yang namanya komunikasi. Sehingga seorang Kristen yang sehat, yang bertumbuh adalah ketika dia yada, dia mengenal. Yang artinya dia harus berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, saudara-saudara, kita membagikan video ini tidak bermaksud untuk menjelekkan, bahkan tidak bermaksud untuk menjatuhkan seorang mualaf, yaitu Ruben Onsu. Kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim tentang orang-orang yang murtad dan bagaimana nasib mereka menurut kebenaran Alkitab. Dan baru saja kita sudah mendengar dan menonton video yang sudah disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saudara, dalam hal ini kita menyampaikan ini sekali lagi karena kita mengasihi tentunya seorang yang bernama Ruben Onsu. Karena jelas dikatakan di dalam Alkitab dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 jelas dikatakan di sana bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan seorang Ruben Onsu menjadi mualaf. Apakah dia tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan? Ataukah dia mencari popularitas? Itu biarlah menjadi urusan dirinya dengan Tuhan. Dalam hal ini kita tidak bisa dan tidak boleh menghakimi beliau.
Tapi kita hanya berdoa dan berharap agar seorang Ruben Onsu kembali kepada Yesus. Karena jelas di dalam kekristenan bahwa Yesus mengatakan bahwa di dalam dia orang yang percaya kepadanya pasti akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam hal ini, percaya, saudara-saudara, bukan berarti kita hanya percaya lalu kita hidup dalam dosa, tidak. Percaya di sini, ya kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena nanti, ya di akhir zaman, Tuhan Yesus akan berterus terang. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Yaitu agar kita percaya kepada Yesus Kristus. Agar saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati. Pastikan komentar saudara mengedukasi. Bahkan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran penting. Salam saudara-saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.